Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para sahabat sekalian? Bagus mana ya? Bagus mana upaya marketing dengan paid traffic atau iklan berbayar dibanding dengan cara gratisan dengan cara organik. Nah, ini akan kita bedah ya, Bapak sekalian. Hari ini kadang muncul diskusi yang menurut saya tidak produktif ya, yang kontraproduktif berkaitan dengan upaya kita melakukan marketing. Ya kayak tadi di awal, bagus mana nih paid traffic atau iklan berbayar atau kita organik. Padahal menurut saya, Bapak Ibu sekalian, itu jangan diataukan, tapi gunakan kata dan gitu. Jadi ada seorang coach yang menyampaikan, bahwa kalau kita hidup itu jangan sampai kita biasa terpenjara tyranny of or ya. Bahwa kita itu jangan terpenjara dengan bahasa yang atau ketika mana kita bisa melakukan itu dengan bahasa dan. Jadi jangan terpenjara oleh tyranny of or, biasakanlah menjadi genius of and gitu. Jadi daripada kita ngomong or yang sifatnya adalah atau, biasakan dengan kata and, dan gitu. Jadi bagus mana paid traffic berbayar ya. Paid traffic itu udah berbayar, iklan berbayar dengan sifatnya yang organik, yang gratisan. Ya lakukan yang berbayar dan gratisan, dua-duanya gitu. Adapun prioritas, misalnya hari ini saya low budget misalnya, ya bisa dengan iklan yang kecil dulu, kemudian memperbanyak yang sifatnya yang organik. Saya garis bawahi ya, organik itu pun sebenarnya berbayar. Nah, misalnya apa? Ada yang mengatakan bahwasanya kita jualan dengan cara organik ya, posting sendiri ya, kemudian membuat artikel sendiri, membuat konten sosial media sendiri. Tidak disadari, itu aktivitas sebenarnya bernilai rupiah gitu. Cuman Anda tidak pernah membayarnya. Nah, jadi pakai cara organik juga keluar duit sebenarnya. Pakai cara berbayar ya keluar duit. Itu hanya pilihan saja, pilihan kanal saja dalam marketing. Mau milih yang sifatnya jelas-jelas membayar, misalnya ke Facebook advertising, ke Instagram advertising, LinkedIn advertising, TikTok advertising, atau menggunakan sifatnya organik tadi, membuat artikel, bayar orang untuk bikin artikel itu juga bayar gitu. Atau dirimu yang memposting sendiri itu juga sebenarnya layak untuk dibayar gitu. Hanya bahasanya, wah enak organik, gratisan. Yang gratisan apa? Itu tenagamu nggak kamu hitung, energimu untuk memikirkan itu nggak kamu hitung. Bahkan kalau menggunakan website ya, websitenya itu biayanya nggak kamu hitung. Jadi sebenarnya elemen biaya tetap ada pada proses yang sifatnya organik gitu. Maka bagus mana? Jalankan dua-duanya, baik paid traffic ataupun yang organic traffic. Nah, kembali ke masalah prioritas ya. Masalah prioritas, Pak, saya mau menggarap dari sisi organik dulu. Ya, monggo, tidak masalah. Kita nanti akan ketemu pada yang menjadi pemikiran ya. Yang menjadi pemikiran lah. Ada pada momen di mana kita itu membutuhkan jumlah pengunjung yang konsisten ya. Jumlah pengunjung yang konsisten yang lebih cepat. Pada umumnya, ini saya katakan pada umumnya akan lebih sederhana, akan biayanya lebih cost efisien kalau kita menggunakan paid traffic. Karena kalau kita menggunakan iklan berbayar, itu sudah jelas kita membayar. Misalnya kalau kita ngomong iklan dari mau pakai TikTok, mau pakai Facebook ya kan, misalnya itu sudah jelas kita mau menembak kriteria umur berapa, lokasi di mana. Dan kalau kita bayar sekian dengan format sekian, membeli datanya yang sekian, ini akan memapar ke berapa ribu orang. Itu sudah ada perkiraannya gitu. Sedangkan kalau organik, artinya organik ini ya kita hanya posting-posting saja gitu. Daya jangkaunya kita tidak bisa prediksi. Terus yang kedua, untuk menjaga konsistensi, berapa orang yang kita papar dengan iklan tersebut, itu juga tanda petik kurang terukur gitu. Nah, kalau di Facebook advertising misalnya, bahkan ada namanya fitur retargeting. Retargeting seperti ini. Pernahkah Bapak Ibu misalnya hari ini melihat-lihat misalnya ada baju atau melihat alat-alat pertukangan lah kalau Bapak-Bapak ya, atau bahan-bahan otomotif, alat-alat otomotif atau mainan gitu kan. Ini nonton bukanya di marketplace kan, membuka di market, begitu masuk ke Facebook itu kayak barangnya tuh muncul terus di beranda kita.
Nah, itu namanya ulah retargeting, yang itu tidak dikerjakan oleh teman-teman organik. Susah orang-orang organik mau mengejar itu. Karena saya secara pribadi, saya menjalankan dua-duanya, yaitu baik paid traffic maupun yang organic traffic. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Misalnya, misalnya Bapak Ibu punya klinik lah, pengen sebulan itu trafficnya misalnya pengunjungnya 10 per hari, misalnya itu awal-awal ya gitu. Kalau dengan organik, kapan kira-kira tercapai gitu? Di postingan keberapa itu akan kecapai misalnya. Di postingan ke 1000 tercapai pengunjung yang stabil. Nah, ini lebih mudah kalau misalnya kita memapar, oh dari pengalaman kalau kita beriklan 50.000, misal mencapai 5.000 orang per hari, ada chatting masuk sekian. Kemudian dari chatting masuk kan di follow up, closing rate-nya itu sekian gitu. Itu lebih mudah kalau menggunakan bahasanya adalah bahasa iklan yang sifatnya menggunakan iklan berbayar. Apalagi yang kata kuncinya kalau kita pakai teknik SEO yang organik, itu kata kuncinya sedikit sekali misalnya. Nah, itu dalam satu kata kunci berapa banyak yang orang organik mengerjakan hal itu. Jadi kita butuh sisi yang lain. Belum kalau kita bahas ya, misalnya kalau kita ngomong pakai yang ya sekali lagi saya memakai dua-duanya. Jadi merasakan betul ada sisi kelebihan dan sisi kekurangan masing-masing. Misalnya kita ingin kayak event, kita bikin event minggu ini ada di Jakarta, minggu depannya ada di Bandung, minggu depannya ada di Bali, minggu depannya ada di Jayapura misalnya. Itu untuk mengarahkan organik di tiap-tiap kota supaya orang ikut event itu stabil dengan jumlah, misal kita target, oh di sana misalnya 100 orang, 200 orang lah gitu. Itu ngejarnya luar biasa effortnya gitu. Dibanding kalau kita menggunakan paid traffic, itu paid traffic lebih terukur gitu. Ini bukan saya berarti bahwasanya mengajarkan Bapak Ibu untuk selalu mengeluarkan uang untuk melakukan project advertising. Karena ada cara-cara yang misalnya ya itu, tapi cara-cara itu juga untuk dapat itu Bapak Ibu harus sekolah, harus bayar juga. Jadi untuk mencapai level organik yang bisa Bapak Ibu itu canggih luar biasa, ya muncul biaya juga sebenarnya. Itu bukan berarti gratisan atau misalnya organik murni, enggak, aslinya banyak biaya juga yang dikeluarkan. Analitiknya, risetnya, waktunya, tenaganya, ini tuh apa nggak dihitung duit itu. Oke, baik, itu yang mungkin saya bisa bagikan di waktu sekarang ya. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa untuk memulai bisnis harus dengan cara berbayar ya. Banyak yang misalnya di marketplace hanya posting dengan kata kunci yang bagus gitu. Bayarnya pakai tenaganya, pakai waktunya gitu kan. Tidak langsung seperti membayar iklan di marketplace itu sendiri misalnya. Dan itu berhasil gitu. Dengan cara membuat viral juga berhasil, tapi sesering apa sih bisa viral gitu kan. Atau menggunakan metode influencer gitu. Influencernya ya apakah tidak saturated, tidak jenuh juga marketnya lama-lama Anda postingi barang-barang seperti itu. Makanya kembali ke pepatah yang disampaikan, kita jangan terpenjara oleh tyranny of art, tapi biasakanlah hidup dengan genius of end gitu. Kalau memang bisa dan, ya ngapain diorkan. Kalau bisa di dan, ngapain diataukan. Jadi bagus mana? Paid traffic atau organik? Ya bagus antara paid traffic dan organik itu sendiri. Terima kasih, saya Anjali Suwanto. Kapan-kapan lah bisa dibahas lebih lanjut untuk teknisnya bagaimana memanfaatkan keduanya. Mungkin gitu ya. Bisa di komen-komen di bawah atau subscribe di video ini supaya tetap mendapat follow up dari diskusi-diskusi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjali Suwanto.